Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakpastian Heisenberg. Dari yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sifat partikel dari gelombang itu bisa didapatkan dari fenomena efek fotolistrik dan efek Compton. Sedangkan sifat gelombang dari partikel itu dapat dijelaskan dengan teori atau hipotesa panjang gelombang de Broglie. Namun di sini menyebabkan ketidakpastian dalam pengukurannya. Mengapa? Karena tidak semua partikel menunjukkan sifat gelombangnya dapat diamati dengan jelas. Mengapa? Karena yang sudah dijelaskan dalam penjelasan panjang gelombang de Broglie ya, bahwa sifat gelombang dari partikel itu mudah atau lebih jelas teramati pada partikel-partikel yang besarnya atomik atau yang sangat kecil dan bergeraknya sangat lamban. Misal dalam percobaan interferensi. Di kelas 11 Anda sudah mempelajari tentang percobaan interferensi Young ya, celah ganda. Misalkan kalau di sini kita ada berkas elektron. Kemudian difilter di sini, nanti ada elektron yang muncul ke sana ya. Seandainya kita dapat melakukan percobaan ini, pola interferensi yang terjadi diamati di sini nih, pada bidang interferensi misalkan menggunakan detektor elektron. Bila terjadi pola interferensi, maka kita dapat menghitung panjang gelombang yang dihasilkan elektron. Berarti kita dapat menghitung atau memastikan momentumnya. Maka ketidakpastian momentumnya menjadi kecil. Tapi pada keadaan ini kita tidak tahu persis atau tidak dapat memastikan di bagian mana celah itu ya yang menghasilkan interferensi berasal. Berarti ketidakpastian pengukuran posisinya jadi besar. Sebaliknya, kalau posisi elektron dalam celah ditentukan, dipastikan celah mana nih ya, misalkan celah di atas, celah di bawah, maka ketidakpastian pengukuran posisi menjadi kecil karena kita sudah mudah mengetahuinya. Misalnya dengan cara disinari nih celahnya. Tapi nanti interferensinya, pola interferensinya menjadi hilang sehingga momentum elektron tidak dapat ditentukan, tidak dapat dipastikan. Artinya ketidakpastian momentumnya menjadi besar. Jadi singkatnya, ketidakpastian momentumnya kecil, maka ketidakpastian posisinya nanti menjadi besar. Kebalikannya, ketika ketidakpastian momentumnya besar, maka ketidakpastian posisinya menjadi kecil. Maka fisikawan yang bernama Werner Heisenberg mengeluarkan dalilnya, prinsipnya, bahwa tidak mungkin mengukur momentum dan posisi sebuah partikel secara serentak dengan ketidakpastian tak terbatas. Di sini menggunakan persamaannya ya, delta P, ketidakpastian momentum, dikali delta X-nya, ketidakpastian posisinya. Lebih besar sama dengan tetapan Planck-nya. Dari cerita dosen saya, entah benar atau tidak, bahwa Heisenberg ini seorang pendaki gunung juga. Jadi dia senang naik gunung. Dan dia menemukan ketidakpastiannya itu, prinsip ketidakpastiannya ya, ketika sedang naik gunung. Contoh soal, jika seorang mengukur laju sebuah elektron dengan ketidakpastian 0,01 meter per second, berapakah ketidakpastian pengukuran posisi elektronnya? Ketika massa elektron itu diketahui 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg. Diketahui delta V-nya. Oke. Ketidakpastian apa? Ketidakpastian kecepatan di sini. Kelajuannya 0,01 meter per second atau 10 pangkat min 2 meter per second. Masanya, massa elektronnya 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg. Yang ditanya adalah ketidakpastian posisinya, delta X. Kita jawab, ini persamaannya, delta P dikali delta X lebih dari sama dengan H-nya. Artinya delta X, H per delta P. Cari saja yang minimalnya ya, ini yang sama dengan. Maka delta X-nya itu sama dengan H, ingat momentum itu massa dikalikan dengan kelajuannya atau kecepatannya. Masukkan nilainya, nilai H-nya, massa, dan V-nya ya, delta V-nya. Tinggal dikalikan saja. Maka hasilnya delta X-nya 0,725 dikali 10 meter atau 7,25 cm.